Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak ya atas kesempatan keluangan waktu Bapak untuk kegiatan kita hari ini. Rencananya Bapak mau melakukan observasi kelas Pak ya dengan dibantu saya sebagai observer begitu Pak ya? Iya. Itu untuk kegiatannya nanti kelas berapa dan mata pelajaran apa sama waktunya nanti kapan Pak? Untuk pelajarannya pelajaran kimia Pak, nanti di kelas 11C itu pada hari Rabu Hari Rabu jam keempat, 5, dan 6. jam 4, 5, sama 6. Jadi gini Pak ya, jadi sebelum kita melakukan observasi kelas hari ini atau waktu ini, kita ada sedikit percakapan terkait persiapan untuk observasi nanti Bapak. Tidak. Jadi saya minta waktunya untuk memberikan beberapa pertanyaan Pak terkait kegiatan observasi kelas yang nanti Bapak mau lakukan Pak ya. Yang pertama gini Pak, untuk kegiatan observasi nanti rencananya Bapak nanti membuat tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai apa nanti? Nah, gini Pak ya, nanti kan saya akan materi yang akan saya sampaikan itu adalah bentuk molekul. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu memprediksikan dari bentuk molekul beberapa senyawa Pak. Berarti Bapak nanti harapannya itu siswa mampu gitu Pak ya memprediksi bentuk-bentuk molekul. Jadi itu harapan Bapak yang Bapak tampilkan pada tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Ini Pak, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan berarti nanti banyak hal-hal yang Bapak lakukan ya di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang saya mau tanyakan juga gini Pak, nanti dalam kegiatan pembelajaran itu Bapak mau mengembangkan apa nih dari pembelajaran Bapak atau dari keadaan siswa Bapak nih? Bapak mau mengembangkan apa? Ya, untuk area pengembangan yang ingin dicapai Pak, untuk siswa itu adalah area pengembangan keterampilan Pak. Jadi nanti mereka tuh diharapkan bisa terampil, mampu untuk memprediksikan atau memperkirakan dari bentuk molekul berdasarkan kerja kelompok yang mereka lakukan. Berarti bisa dibilang ini sekaligus juga untuk keterampilan dan juga memperlihatkan keaktifan siswa gitu Pak ya? Ya, karena nanti di dalam kegiatan pembelajaran tuh mereka lah yang aktif untuk mempelajari bagaimana cara memprediksikan dari LKPD yang saya berikan secara berkelompok mereka itu Pak. Nah tadi kan Bapak mau menyampaikan Bapak mau mengembangkan keterampilan anak-anak dalam menebak bentuk molekul Pak ya? Nah nanti rencana Bapak nih supaya anak-anak bisa tercapai tujuan pembelajaran tadi, Bapak ada punya strategi-strategi nggak nih dalam pembelajaran nanti yang Bapak mau perlihatkan ke saya? Gini Pak, jadi strateginya ada beberapa nih Pak. Awalnya di apersepsi itu supaya anak-anak perhatiannya tertuju pada saya dan siap untuk mengikuti pembelajaran, itu saya akan membawa dari bentuk molekul dari senyawa yang paling umum lah mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air. Jadi saya akan membawa bentuk molekul dari air yang bisa mereka pegang, bisa mereka lihat secara nyata Pak. Berarti di awal-awal nih Pak ya, Bapak ini mau nunjukin ini anunya apa contoh di kehidupan nyata gitu Pak ya, ada molekul-molekulnya. Nah setelah persepsi Pak, ada lagi Pak langkah-langkah atau strategi Bapak untuk mengembangkan keterampilan siswa tadi? Ya, selain memperlihatkan molimot tadi Pak ya, saya juga akan menampilkan videonya Pak, bahwa oh bentuk molekul air itu seperti ini, kalau bergerak tuh seperti ini, seperti itu. Nah setelah itu nanti mereka tuh Pak saya buat secara mereka saya persilakan untuk membentuk kelompok. Nah di dalam kelompok tersebut nanti mereka bekerja sama untuk mengerjakan LKPD Pak. Nah di LKPD tersebut itu ada langkah-langkah untuk menentukan bentuk dari molekul. Jadi ada langkah-langkah yang sudah terperinci satu persatu. Mereka secara berkelompok mendiskusikan itu sampai akhirnya nanti mereka menemukan oh kalau senyawa ini nih untuk molekulnya ini seperti itu. Tadi dari awal tadi Bapak punya rencana langkah-langkahnya runtut Pak ya. Itu tadi Bapak memakai sistem atau memakai model pembelajaran apa tadi Pak? Nah ya, karena ini nih saya tujuannya discovery learning tapi dibimbing oleh LKPD. Jadi di sini model pembelajaran yang saya pakai adalah discovery learning terbimbing Pak, atau biasanya disebut dengan guided discovery learning.
Berarti discover learning pengalaman untuk belajar siswa Pak ya. Tapi dibimbing Bapak rencananya mau membimbingnya lewat LKPD atau lembar kerja peserta didik Pak ya. Nah, jadi harapan Bapak nanti semua yang Bapak lakukan tadi dari awal sampai akhir, nanti harapan Bapak rencana mau meningkatkan keterampilan siswa dalam memprediksi bentuk molekul tadi, benar Pak ya? Iya, benar seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti harapan Bapak atau tujuan pembelajaran Bapak bisa tercapai dengan baik. Bapak bisa melakukan pembelajaran lancar dan berjalan dengan antusias siswanya, dan semua kegiatan proses kita ini bisa kita ambil ilmunya untuk perbaikan kita ke depannya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Sidik. Sampai ketemu lagi di observasi di lapangan Pak ya. Hari Rabu Pak ya. Jam ke 4.56. Nanti sampai ketemu lagi Pak berikutnya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Kenyang? Enggak. Kebiasaan sarapan ya, tingkat kelaparan. Saya belum makan. Nanti makan. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran KPR ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberi kemudahan dalam menerima ilmu pengetahuan. Amin. Berdoa. Mulai. Selesai. Bapak cek kehadiran dulu ya. Abi, hadir. Madon, hadir. Hanif, Salma, Hadir. David Ananda, Andrian Sah, hadir. Maria Batis, Dia Fika, Hadir. Dina Ulil, Messi, Gregory, Intan Permata, Kesha, Kevin, Anwar, David, Maria Putri, Maulida, Dimas, hadir. Madan, hadir. Mustafa, hadir. Ayla, Fadli, hadir. Rika, Arbi, Rahmania, Tika. Iya, alhamdulillah. Semoga yang masuk ya. Semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Dan kalian yang sehat tetap sehat. Amin. Iya, pada pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ikatan Ya, ikatan kimia, tentang lambang apa itu? Lambang Lewis. Sedikit mengingatkan untuk lambang Lewis ya. Misalnya nih, kita mau menuliskan lambang Lewis dari kita mau menuliskan lambang Lewis dari NH3. Kemarin. Langkah pertama kita harus menentukan apanya konfigurasi elektron dari N. Setelah itu kita tentukan elektron valensi. N elektron valensinya berapa? 7. 7 buka berapa? Cek 5. 7 kali 5.
membentuk senyawa beta 3. Ini NS1, H3. 1, 2, 3. Dari H 1, 1, 1. Dari N 1, 1. Ini adalah bentuk lambang dari NH. Ini adalah bentuk lambang Lewis dari NH 3. Materi ini sangat bermanfaat nanti untuk materi kita yang akan pelajari selanjutnya. Jadi Bapak harap kalian masih mengingatnya ya. Untuk hari ini, sebelum kita memasuki materinya, Bapak akan menanyakan sesuatu. Tadi pagi mandi? Mandi. Ada yang cuci piring? Ada. Ada. Bantu orang tua? Bantu orang tua lah. Ada yang masak nasi? Ada. Ada yang minum? Ada. Yang minum air? Minum air. Dari semua aktivitas itu, ya tadi kan sudah beberapa aktivitas nih. Hal atau benda atau barang yang berperan penting dalam kegiatan tadi apa? Air. Mandi bisa pakai sabun aja apa air aja? Itu yang paling pertama adalah air. Air itu sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat air ini. Sudah Bapak siapkan dua air. Bentuknya apa ini air? Sabun. Bikin dari sini. Kalau bentuknya berubah. Tidak. Tetap air. Tetap air, Pak. Kalau saya pindah ke jemprong, bentuknya jadi itu sifat pelajaran dasar yang kamu mulai dari SD kemarin ya. Bahwa air itu akan. Tapi pernahkah kamu berpikir bagaimana bentuk molekul air? Ini kan air. Dalam satu wadah ini ya, ini ada nih misalnya kalau dalam wadah yang 100 wadah dalam 100 ml segini, faktanya itu terdapat molekul air sebanyak 3, sekian kali 10 pangkat 23 jumlah molekul air sebanyak itu. Tapi satu molekul air itu bentuknya seperti apa? Pernah memimpikannya? Tidak. Pernah membayangkannya? Pernah. Kalau nggak pernah, sini saya lihat. Loh, itu air. Enggak lagi air ya. Masalahnya bukan di permukaan saja. Meski hingga kelima lapisan, bebas kebebasan hingga 100%. Head and Shoulders teruji secara Tadi udah kelihatan belum bentuknya? Itu baru kalau kamu perhatikan video tadi, bentuk molekul air itu seperti air rumus kimianya apa? H-nya ada, O-nya ada. Jadi yang bulatan warna putih kecil ini mewakili atom hidrogen. Yang merah? Oksigen. Boleh beda. Rasanya dingin. Ini satu molekul. Kalau ini ada di dalam satu gelas, itu ada seperti ini ngumpul banyak sekali. Rasanya kamu
2O. Molekul itu apakah hanya 2 saja di alam ini? Banyak sekali kan? PH3 tadi, CH4 dan lain-lain. Apakah bentuknya juga seperti itu? Seperti itu enggak kira-kira? Terus membedakan antar bentuknya gimana? Gabung-gabungkan. Ya, jadi nanti untuk hari ini kita akan mempelajari cara memprediksi bentuk dari suatu molekul. Jadi nggak hanya 2, banyak molekul. Jadi nanti bentuk molekul itu ada banyak. Terus kalian dari ini akan belajar memprediksi atau memperkirakan bagaimana bentuk molekul tersebut. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kamu akan dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kelompoknya sudah saya bagi hari ini. Ya. Kenapa? Karena kita itu dalam kehidupan nyata ya, kita bisa memilih mau bekerja sama dengan siapa. Kadang kita pun tidak akan bisa memilih kita bekerja sama dengan siapa. Jadi dengan siapapun kamu nanti bekerja, kamu harus bekerja profesional, siap. Jadi nanti ya saya berikan lembar kerja dan materi, kamu baca, nanti kamu isi RKS-nya dengan sesuai petunjuk yang ada. Untuk kelompoknya, ini model saya taruh silakan saya ubah dulu inti kelompoknya ada itu. Kalian duduk di bawah papan nama. Ayo silakan ubah. Untuk melingkar guys. Nah ini nggak tahu kan kelompoknya. Tuh di situ sudah ada masing-masing unsurnya ya, dan molekulnya yang harus kamu ramalkan bentuk molekulnya. Ingat untuk bekerja sama dalam kelompok ya. Ya. Nanti kalau sudah akan saya foto, terus tampilkan di layar, terus kamu menjelaskan.
Sama yang satu. Caranya sama dengan menentukan lambang leris. Cuma nanti kamu lihat rumus tipe molekulanya. Jadi kamu lihat dulu ya, kamu dapat molekulnya apa, senyawanya. Di ujung soal itu ada. Ya, seperti itu kan. Jadi yang satu aja unsurnya itu adalah atom pusat berarti. Ini apa bedanya dong? Lainnya diperiksa ya, kalau dia kurang tepat kamu cek ya. Majunya sesuai dengan urutan ini tadi ya, biar enak. Ya Pak. Taruh dulu juga. Kembali ke satu juga ya. Silakan 2 orang nanti maju, yang lainnya koreksi. Ya. Pak. Ini ada lagunya milik. Silakan kelompok yang ini. Punya kelompoknya Muhammad Ramadan. Tidak Mustafa, dia hingga dengan oleh kasih. Tentukan 2 orang yang mau presentasi. Kami gak maju.
Gembel dulu. Yang lain dicek punya temennya ini ya. Kamu lihat orang cepat, silakan. Alah. Gak usah pakai ceramah, ya mal ya. Langsung kamu nyesek ini itu aja. Gak usah yang pakai berdirinya saya di sini. Ingin menyampaikan saya rasa gitu. Gak usah basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi ini punya kami. Kami dapat dari CL4 dan BRCL3. Ini konfigurasi elektronnya. Dan ini struktur lewisnya jumlah atomnya ada 4. Jumlah pasangan elektronnya ada 4 juga. Jumlah pasangan elektron bebasnya 0. Jumlah elektronnya AX4 tetra. Jadi ini gambarnya. Silakan dulu ngefek tengah. Yang lain lihat apakah ada permasalahan dengan begitu? Benar apa salah? Benar. Benar enggak? Benar. Benar tidak? Iya, kurang benar itu. Langsung ke bawahnya. Jadi ini yang kedua, bentuk molekul unsur BRCl3. Ini konfigurasi elektronnya. Ini elektron keduanya 7. Struktur lewisnya ini. Jumlah atomnya diikat 3. Jumlah pasangan elektronnya 3. Jumlah pasangan elektron bebasnya 2. Bentuknya Iklim elektronnya H3E2 planar bentuk T. Kan lihat bentuknya benar apa salah? Silakan yang lain dicek. Benar, Pak. Benar. Benar? Benar. Yakin? Siapa yang sudah? Benar. Kita beri plot untuk kelompok 5. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutnya yang mana sih? Sengaja. Nih, ada ikan di sebelah.
mendapatkan konfigurasi elektron yaitu SN2. Konfigurasi elektron SN adalah KR5S2 4D10 dan 5P2. Untuk I-nya KR5S2 4D10 dan 5P5. Elektron valensi pusat untuk SN yaitu 4. Elektron valensi pusat untuk I yaitu 7. Struktur Lewis atom pusat adalah sebagai berikut. Jumlah atom yang diikat atom pusat yaitu 2. Jumlah pasangan elektron ikatan yaitu 2. Jumlah pasangan elektron bebas yaitu 1. Tipe molekul yaitu AX2E. Gambar molekul sebagai berikut. Untuk yang kedua adalah PF5. Konfigurasi elektron untuk P adalah berikut, yaitu KR NE NE5 dan H2 dan H7. Elektron valensinya untuk P5 F7. Struktur Lewisnya sebagai berikut. Jumlah atom yang diikat atom pusat yaitu 5. Jumlah pasang elektron ikatan yaitu 5. Jumlah pasang elektron bebas 0. Tipe molekul yaitu AX5. Gambar molekul adalah piramida trigonal. Piramida trigonal. Lihat kan di atas? Mau lihat? Ya. Berapa nilai? Ada kekurangan atau ada? Di bawah? Yang atas atau yang bawah? P itu berapa pusatnya? 5. Yang terpakai atau pusatnya P itu berapa? Elektron P berapa? 5. Yang terpakai berapa untuk ikatan? 5 kepakai 5 sisa? 5 kepakai 5. Sekarang ini besar kan ini besar ya. Maksimal. Dan P elektron valensinya ada 5. F-nya ada 5 kepakai 5. Habis. Ini pasangan elektron bebasnya ya ada. Kelihatan kalau pasangan elektron bebas itu lambangnya sama dia. Kalau titik sama titik, silang sama silang. Dengan ini titik silang semua kan? Itu berarti pasangan elektron I. Gimana? Sudah pas? Pas? Pas. Berapa nih? Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya punya. Ya, jadi begitulah cara meramalkan atau memperkirakan bentuk suatu molekul. Tulis konfigurasinya. Cari elektron valensinya. Disusun struktur Lewisnya. Tentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Tipenya baru tahu bentuk. Silakan udah kita lihat. Sudah bisa caranya? Bisa. Kamu bahagia apa sedih setelah belajar? Ya, semoga kamu tetap bisa memahaminya sampai nanti ya. Paham sekarang tapi nanti jangan dilupakan. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masih ada hubungannya dengan ini. Jadi nanti kamu dari bentuk molekul ini bisa ketahuan sifatnya ada yang polar dan non polar. Nanti kamu akan tahu kenapa kok air kalau sama minyak dicampur gabung kan? Itu
nanti ada hubungannya dengan bentuk molekul. Itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk hari ini sekian yang dapat Bapak sampaikan. Oke. Nanti ya, jangan sampai tinggal sampah ya. Kembalikan semuanya seperti semula. Tulisan kelompoknya nanti dibawa di tempat sampah. Bapak ini telah dari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hasilnya dibawa aja buat belajar. Jangan. Ya kamu yang bulat itu namanya molimot. Enggak, kertasnya dibawa. Sehat, Bi. Nah, ini kok meningkatkan gitu. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sidik. Siang, Pak. Nah, jadi hari ini Pak ya, kita rencananya mau melaksanakan percakapan pasca observasi Pak. Ya, jadi Bapak kemarin melakukan pembelajaran dan saya melakukan observasi terhadap pembelajaran Bapak. Jadi kita hari ini mau membicarakan terkait pelaksanaan observasi kelas kemarin. Gimana kabarnya Pak Sidik? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat masih Pak? Alhamdulillah, sehat. Habis observasi tidak kenapa-kenapa atau masih perasaannya masih nyaman? Syukurnya aman-aman aja, Pak. Jadi kemarin setelah Bapak melakukan pembelajaran dan saya mengobservasi, ada nggak perasaan-perasaan tertentu yang muncul di dalam diri Pak Sidik? Oh, perasaan saya ya ada beda sih Pak ya, karena kan kita pembelajaran tuh ketika diobservasi otomatis tuh ada rasa ingin menampilkan yang lebih baik gitu daripada yang biasanya gitu. Tapi kalau yang lain-lain sih tidak ada perasaan berbeda yang gimana sih Pak? Jadi Bapak punya perasaan ingin lebih baik lah ya? Iya, karena diobservasi. Mudah-mudahan benar lebih baik Pak. Kalau perasaan yang lain gimana Pak? Ada nggak misalnya sedih, bahagia, atau semangat, atau apa gitu Pak? Perasaannya ya senang aja sih Pak, karena dengan diobservasi nanti kan otomatis bisa dikoreksi bagaimana pembelajaran saya, apa yang kurang, jadi nanti bisa lebih baik lagi ke depannya Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak ya, percakapan kita nanti juga bisa membawa koreksi yang lebih bagus nanti untuk pembelajaran Bapak, dan kedepannya nanti ada rencana perbaikan kita. Baiklah Pak, selama Bapak melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana prosesnya Pak? Bagaimana langkah-langkah pembelajaran Bapak, bisa diberikan gambaran kepada saya untuk pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin? Oh iya. Untuk awalnya ya di situ di kegiatan persepsi pertamanya saya menampilkan, saya perlihatkan secara langsung dari bentuk molekul air. Kan air itu kan secara umum sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dan siswa juga sudah tahu air itu apa. Cuma mereka kan belum tahu bentuk molekul air itu seperti apa. Nah, jadi di situ saya tampilkan untuk molekul molimot, namanya di kimia molimot Pak, untuk molekul itu air. Saya perlihatkan kepada mereka dan ternyata dengan memperlihatkan itu mereka jadi tertarik. Oh, ternyata seperti itu. Nah, dari ketertarikannya itu diarahkan untuk selain air banyak juga loh molekul-molekul lain yang ternyata mempunyai bentuk molekul. Nah, gimana sih cara memprediksikan bentuk molekul itu? Nah, itu baru diterapkan di dalam tugas kelompok. Saya beri LKPD, saya beri materi juga. Nah, dari situ mereka secara berkelompok, mereka bersama-sama belajar memprediksikan bagaimana bentuk molekul tersebut. Nah, yang Bapak sampaikan tadi itu terkait dengan pengembangan yang
mau kita kembangkan pada saat praobservasi Pak ya? Ya, Ya berupa apa kemarin? keterampilan dalam memprediksi bentuk molekul. Ya untuk molekul, apa lagi Pak selain itu Pak? Kemarin itu mereka untuk memancing atau merangsang mereka dalam menentukan bentuk molekul itu langkah per langkah Pak. Jadi dianalisis per langkah, jadi mereka bisa menentukan bentuk molekul itu dari langkah-langkah yang mereka ambil. Kalau Bapak lihat ya, kebanyakan Bapak sudah mengajar nih, pasti Bapak juga mengamati bagaimana keadaan siswa Bapak. Kira-kira dari keadaan di lapangan kemarin pada saat Bapak mengajar, itu apa hubungannya dengan area pengembangan Bapak kemarin? Bapak. Kalau dari kegiatannya kemarin sih, kalau ditinjau dari area pengembangan keterampilan ya, menurut saya sih sudah lumayan tercapai sih area pengembangan yang ingin dicapai, karena kan memang yang diinginkan tuh mereka terampil dalam menentukan bentuk molekul dari beberapa senyawa nih. Dari kegiatan itu ya memang mereka akhirnya bisa memprediksikan bentuk molekul dari beberapa senyawa kimia dari kegiatan yang mereka lakukan itu. Ada hal-hal unik Pak selama kegiatan yang berkesan buat Bapak? Hal-hal uniknya mungkin yang pertama tuh mereka kan belum pernah tahu ya molekul air, bahwa air tuh ternyata molekulnya tuh seperti ini kok, kalau sudah jadi dalam satu gelas misalnya kok seperti itu gitu. Dan mereka tuh nggak membayangkan sama sekali kalau ternyata air itu kalau dalam bentuk satu molekul tuh bentuknya seperti itu, dan itu membuat mereka sangat kelihatan rasa ingin tahunya muncul di awal ketika mereka melihat bentuk molekul dari molimot itu Pak. Oh berarti pembelajar Bapak ini bisa saya simpulkan menantang buat siswa Pak di awal sudah. Ya karena mungkin sesuatu yang baru buat mereka dan Iya. memang sesuatu yang dekat dengan mereka Pak. Itu hal unik Pak ya. Kira-kira selama pembelajaran itu ada terkendala masalah nggak? Atau ada hal-hal yang menurut Bapak kurang nyaman atau masih kurang sesuai dengan area pengembangan atau dengan harapan Bapak? Kalau menurut saya ya kekurangannya kemarin tuh yang kurang sesuai dengan area pengembangan keterampilan. Kan kemarin tuh tugasnya kami tuh LKPD-nya berkelompok Pak. Iya. Mereka bekerja secara berkelompok. Nah ternyata memang ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam kegiatan kelompok mereka. Jadi ya mereka pasif, tidak begitu mengikuti kegiatan yang ada di kelompok mereka. Kan pada kelompok mereka 4 orang nih satu kelompok. Ada satu yang asik dengan kegiatannya sendiri, walaupun sudah diingatkan, tapi kan kalau memang motivasi internalnya agak kurang ya dalam belajar ya memang agak sulit sih itu menurut saya, memang yang menjadi kekurangan, nggak bisa memaksimalkan semuanya. Bisa beri gambaran kemarin tuh Pak untuk mengerjakan LKPD-nya itu apa kegiatannya? Nah kemarin tuh kan di LKPD-nya tuh mereka di situ saya beri soal, setiap kelompok sih saya beri beda-beda ya untuk senyawanya. Satu kelompok saya beri 2. Di situ ada langkah-langkah urut yang harus mereka kerjakan dalam menentukan bentuk molekul senyawa yang diinginkan. Jadi mereka secara bersama-sama tuh ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Berarti kalau Bapak sampaikan tadi langkah-langkah di LKPD tadi ya untuk menentukan bentuk molekul, untuk siswa yang kurang aktif tadi Pak, apakah dia kegiatannya diam saja atau seperti apa kegiatan dia pada saat diskusi? Ya kebanyakan kalau dari mereka sih diam saja, cuma ya yang penting ada di sekitar situ aja lah, tidak terlalu memberikan effort untuk kelompoknya gitu Pak. Ada masalah lain Pak selain tadi kan Bapak ada beberapa orang gitu Pak ya yang keaktifannya kurang, mungkin bisa jadi ada kendala lain Pak atau hal-hal yang di luar harapan Bapak, apalagi selain itu? Yang di luar harapan ya kemarin ada sedikit juga sih, kan harapan saya tuh mereka untuk materi sebelumnya nih sudah benar-benar paham nih tentang misalnya tentang menentukan rumus Lewis. Jadi ketika masuk ke materi bentuk molekul ini sudah cepat nih, tinggal meneruskan saja. Nah ternyata mereka ada beberapa orang yang masih terkendala dalam menentukan bentuk Lewis. Ya akhirnya ya saya ke kelompok tersebut menjelaskan lagi sedikit tentang materi yang sebelumnya supaya mereka bisa nyampe ke materi bentuk molekul itu. Oh, berarti ini materi yang selanjutnya Pak ya, ada Sebelumnya ini ya, masih ada berkelanjutan Pak. Berarti materi apa, ada siswa yang bermasalah pada materi sebelumnya. Ada lagi Pak kendala atau yang belum sesuai harapan? Kalau menurut saya sih itu aja sih Pak. Nah ini Pak ya,
tadi kan ada dua deh yang menurut Bapak masih jadi kendala, masalah keaktifan siswa, terus masalah materi prasyarat atau materi dasarnya masih kurang ya, jadi perlu waktu tambahan. Ini menurut pemikiran Bapak sendiri, ada nggak apa ya pandangan Bapak atau solusi yang bisa Bapak lakukan sehingga dua masalah tadi bisa terselesaikan, Pak? Atau paling nggak masalah tadi berkurang? Untuk masalah yang pertama tentang kurangnya keaktifan siswa itu dalam kerja kelompok, gini Pak, kan kemarin tuh saya memberikan satu buah LKPD satu untuk dikerjakan berempat secara bersama-sama. Otomatis mungkin memang yang siswa yang kurang aktif tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mengerjakan, kan karena temannya udah mengerjakan aja nih. Nah, mungkin nanti kalau lagi saya akan mengajar dengan metode yang seperti itu ya, tugas secara berkelompok, mungkin LKPD-nya walaupun berkelompok tetap saya bagi satu persatu per orang Pak. Mereka tetap mengerjakan per orang, tapi secara berkelompok. Jadi itu paling tidak mengurangi ketidakaktifannya. Minimal dia, oh ikut menulis nih, kan dia nanti tanya nih sama temennya sekelompok. Paling nggak dia jadi lebih aktif, nggak yang cuma sekedar diam aja. Itu. Berarti kalau ada dari pemikiran Bapak, satu siswa itu satu LKPD mereka nulis masing-masing Pak ya, tapi Iya. walaupun kegiatan di dalamnya itu memang diskusi antar siswa gitu Pak ya, Iya. jadi mereka ada pekerjaan untuk pribadi sekaligus nanti ada pekerjaan untuk bersama dengan kelompok mereka. Jadi rencananya ke depannya berarti Bapak mau membuat LKPD lebih banyak ya. Iya, seperti itu sesuai dengan jumlah siswanya nanti. Itu ada kendala lagi nggak Pak? Siapa tahu jangan-jangan nanti Bapak mau membuat seperti itu ada masalah lagi nih ke depannya, atau ada yang bersinggungan dengan yang lain, misalnya kalau Bapak membuat lebih banyak LKPD. Untuk kebetulan ya, untuk saya itu untuk LKPD saya buat ringkas sih Pak, nggak yang mulai awal sampai akhir. Jadi saya ambil yang inti-intinya saja yang harus mereka kerjakan, paling selembar 2 lembar aja. Jadi kalau untuk jumlah atau mungkin membebani sekolah karena jumlah kata selebihnya, menurut saya tidak Pak, karena sudah akan sesuai saja. Berarti sudah mantap nih Pak ya, Iya. rencananya supaya siswanya aktif. Kalau Bapak tadi Bapak mau membuat LKPD masing-masing siswa, tapi dalam berdiskusi mereka tetap bersama. Iya. Untuk yang masalah yang kedua tadi Pak, kendala yang kedua terkait materi dasar. Materi dasar yang Bapak sebelumnya materi kegiatan ini ya, ada materi dasar, ada nggak punya gambaran Bapak atau pemikiran agar solusi atau permasalahan ini bisa Bapak perbaiki ke depannya nanti? Ya itu kalau untuk masa yang kedua tuh kemungkinan di awal pembelajaran tuh tetap selalu harus ditanya tentang materi sebelumnya Pak. Jadi kalau pas lanjut bisa pasti oh sudah apa? Sudah bisa, karena atau bisa juga dengan diajukan pertanyaan kah atau mengecek pengetahuan mereka tentang materi sebelumnya. Kan kalau untuk materi yang berkelanjutan ini agak mengganggu ya kalau sampai materi sebelumnya. Jadi harus ada sedikit ditanya, nah kalau mereka sudah lupa sedikit diingatkan lagi tentang materi sebelumnya. Itu untuk alokasi waktunya kapan Pak? Dalam pembelajaran atau setelah pra atau sebelum gitu ya? Bapak rencananya mau memberikan tambahan Pak ya buat yang belum Kalau Bapak belum kuat materi dasarnya? Kalau menurut saya tuh include aja Pak, karena itu kan mengingatkan inti-intinya saja yang dipakai untuk materi sebelumnya. Jadi nggak perlu waktu khusus, nanti malah nambah masalah lagi kalau sampai ambil waktu yang lain itu Pak. Berarti rencananya Bapak mau menambahkan penjelasan itu di awal. Iya. Setelah itu ada lagi setelah di awal. Jadi setelah saya sampaikan pertanyaan tentang materi berikutnya, kalau mereka sudah paham semua, ya udah lanjut. Kalau masih ada yang belum, saya jelaskan lagi sedikit. Nah, kalau memang sudah selesai, baru langsung masuk ke materi pembelajaran yang hari itu juga. Itu secara umum atau secara individu atau kelompok Pak? Secara umum saja Pak, karena kan ketahuan kita sudah tahu juga Pak ya anak-anaknya Iya. biasanya secara umum tuh tanpa harus yang seperti apa, kita tahu anak-anaknya yang masih agak kurang dan yang sudah kita bisa tahu. Berarti Bapak rencananya mau menambahkan materi secara umum, berarti secara bersama-sama Pak ya? Iya, betul. Dalam satu ruangan kelas itu efektif Pak, seperti itu Pak rencana menurut pemikiran Bapak? Kalau dari segi keefektifan mungkin
mungkin akan lebih efektif kalau yang individu, tapi kalau menurut saya dari segi efisiensi waktu kayaknya tidak memungkinkan kalau harus diambil beberapa anak, malah nanti yang lainnya malah terbengkalai waktunya Pak. Jadi ya sekarang ini mampunya ya sampai baru segitu saja. Iya. Mungkin nanti kalau suatu saat mampu bisa. Berarti yang dalam waktu dekat ini, jadi apa tadi untuk memperbaiki Ya, apa materi dasar tadi, merencanakan Bapak mau menyampaikan materi dasar di awal dan lebih memperdalam gitu Pak ya. Iya. Nah, mungkin itu aja Pak rencana kita, apa pembicaraan kita tentang observasi kegiatan Bapak hari ini. Iya. Ya mudah-mudahan Bapak nanti bisa apa ya memperbaiki dari hasil-hasil pembicaraan kita ini. Untuk rencana ke depan, Pak, rencana ini kan ada Bapak rencananya mau apa tadi? Memperbaiki yang pertama tadi memperbaiki keaktifan siswa dengan membuat LKPD masing-masing, Pak ya. Iya. Sama tadi Bapak mau memperbaiki pengetahuan dasar siswa, pengetahuan awal tentang materi. Itu rencananya dalam waktu dekat ini kapan Pak Bapak mau memperbaiki itu? Kalau untuk itu Pak, kita kan sudah waktunya mepet ya untuk semester ini. Ini kemungkinan besar akan bisa diterapkan untuk semester depan Pak kayaknya. Kalau semester ini kayaknya waktunya tinggal seminggu sedikit lagi. Ini sudah ulangan kan, sudah siap-siap mau ulangan Pak. Jadi semester depan Pak rencananya. Oh iya baiklah Pak ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan tadi berbagai permasalahan Bapak sudah punya solusinya, Bapak sudah punya rencana Bapak ke depannya mau memperbaikinya seperti apa dan waktunya kapan. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin. Perbaikannya mudah-mudahan kegiatan observasi kita ini menambah menambah pembelajaran buat kita sebagai guru supaya kita tambah lebih baik lagi. Saya juga lebih baik belajar dari Bapak, melihat dari pembelajaran Bapak yang cukup baik, cukup menginspirasi. Bapak juga nanti dari penyampaian Bapak tadi hal-hal yang kurang juga Bapak bisa perbaiki, dan hal-hal yang positif yang Bapak sampaikan tadi, keunikan-keunikan bisa Bapak perkuat lagi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, nanti ditunggu Pak ya perbaikan, mudah-mudahan bisa lancar. Amin. Dan mudah-mudahan nanti menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Iya. Saya tutup Pak ya. Oke. Terima kasih Pak.